Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan video tutorial kita. Di tutorial kali ini akan Bapak tunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi mengetik 10 jari. Sebelum kita melangkah ke praktiknya, tentu terlebih dahulu kita akan membahas apa itu tujuan dan manfaat dari mengetik 10 jari. Kita lihat di sini manfaat mengetik 10 jari. Yang pertama, semua pekerjaan menggunakan komputer pasti akan diselesaikan lebih cepat. Kemudian, jika kita sudah mahir dalam mengetik 10 jari, maka kita dapat memanfaatkan jasa kita untuk mendapatkan uang. 3. Dengan keahlian, kita bisa mengetik 10 jari, maka kita akan mudah untuk melamar pekerjaan di perusahaan. Seterusnya, jika kita sudah bisa atau lancar mengetik dengan 10 jari, maka kita dengan sendirinya akan dapat hafal semua huruf yang ada di keyboard tanpa melihatnya. Dan yang terakhir, akan kelihatan lebih keren jika kita bisa mengetik 10 jari dan sebagainya. Tujuannya di sini supaya kita dapat mengetik dengan benar dan sesuai prosedur dan tidak akan menghabiskan banyak waktu dalam mengetik suatu pekerjaan. Selanjutnya, kita akan melihat teknik mengetik 10 jari. Kita lihat, ini posisi jari diilustrasikan dalam gambar. Kemudian ini dengan tanda yang ada pada huruf F dan C, silakan dicek di keyboardnya. Kemudian kita lihat di sini ada 6 teknik untuk mengetik 10 jari. Yang pertama, jari tangan kiri berada di tombol A, S, D, F. Jari tangan kanan berada pada tombol Z, A, L, titik koma. Menekan spasi dengan ibu jari, mengoperasikan jari sejauh dapat menjangkau. Jarak antara mata dengan komputer minimal 30 cm dan badan lurus dengan komputer. Nah, dari ke-6 posisi ini dan ke-6 teknik ini silakan dimiliki sebelum melangkah kita ke 10 jari atau mengetik 10 jarinya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke jenis-jenis aplikasi. Di sini bisa kita lihat ada 5 jenis aplikasi yang ada pada video ini diciptakan. Yang pertama, Rapid Typing, ini dia ikonnya. Kemudian TypePC, Ultra Key, Typing Master Pro, dan Free Typing Test. Jadi ada yang online, ada juga yang free. Artinya kita tidak perlu harus mendaftar ataupun membayar ke internet dalam memakai program atau aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya menginstalasi aplikasi. Dari kelima aplikasi tadi, di sini Bapak sarankan kita memakai aplikasi Rapid Typing karena kebetulan di sini Bapak sudah memakai terlebih dahulu. Tentunya Bapak harapkan silakan Anda perdalam. Untuk melihat downloadnya silakan di sini sudah Bapak sertakan. Kemudian downloadlah sesuai konfigurasi sistem kita.
Selanjutnya kita akan menuju ke praktik. Di dalam praktik nanti akan ada 3 menu. Menu pelajaran, menu statistik, menu editor penilaian, dan menambah kursus dan pelajaran. Kita lihat yang pertama, ini adalah menu pelajaran untuk bagian dashboard. Lebih jelasnya nanti akan Bapak buatkan di praktik. Kemudian yang kedua adalah menu statistik. Yang ketiga, menu editor. Penilaian. Dan menambah kursus dan pelajaran. Nah, itulah tadi untuk pendahuluan menggunakan aplikasi mengetik 10 jari. Kita langsung menuju ke praktek. Di sini kita akan melihat kapasitas dari rapid typing tersebut dengan file Excel itu hanya 1,66 MB. Selanjutnya untuk folder, di sini bisa kita lihat rapid typing itu 48,9 MB. Jadi tidak terlalu besar untuk kita pakai di laptop kita. Selanjutnya kita akan buka rapid typing. Tampilan awalnya seperti ini. Ada memakai menu, minimize, kemudian restore, dan exit. Selanjutnya kita akan mengoperasikan aplikasi ini dengan cara mengklik pelajaran. Ada 3 menu, statistik, kemudian editor, dan pelajaran atau dashboardnya. Nah, baik untuk yang ini monitor yang akan memandu kita atau sebagai contohnya. Kemudian pada bagian bawah akan ditunjukkan panduan untuk kita jari mana yang akan menekan tombol. Nah, baik, kita pilih terlebih dahulu levelnya. Dalam hal ini ada 2 masih. Kita pilih yang pengantar, kemudian kita pilih yang dasar untuk pelajaran 1. Untuk memulai tinggal kita klik ini, memulai pelajaran atau menekan F5. Kita klik, maka kita lihat waktu berjalan. Ini berarti menekan tombol F, spasi G, spasi D, K, jadi kita lihat sudah ada hasil. Di sini bisa kita lihat ada nilai keseluruhan, kemudian kecepatan 40 WPM, akurasi 100 kata, kelambatan 0, kemudian ada langkah berikutnya kalau mau dicoba, statistiknya, dan tinjauan error. Tidak ada. Baik, itu untuk cara mengoperasikannya. Selanjutnya di bagian menu pelajaran kita lihat level, ada pengantar,
ada pemula, kemudian di bagian kanannya ada jenis-jenis pelajaran, mulai dari level pengantar kita lihat ada dasar dengan 9 level atau 9 pelajaran, kemudian C dengan 9 pelajaran, angka 3 pelajaran, kemudian tombol angka yang kedua ada 2 pelajaran. Seterusnya kita melihat ke opsi, di mana pada bagian menu pengantar ini disediakan opsi mulai dari keyboard sampai tentang. Di keyboard ini bisa kita lihat ada jenis window, ada jenis MAC. Kita klik MAC, perhatikan perubahan pada keyboard, di mana ada tombol option, ada komen. Itu kalau memakai Mac. Kita di sini memakai Win atau Windows. Kemudian desktop ada yang ergonomis, ini tampilannya. Kemudian ergonomis 2, laptop 1, laptop 2, laptop 3, dan pocket 1. Jadi kita pakai yang desktop, ini tampilannya. Kemudian untuk pengaturan, di sini ada tombol enter, rata atau tinggi, perhatikan. Kemudian besar, seperti ini di enternya. Kita pilih kembali rata ya. Kemudian untuk tombol angka, ada angka yang pertama tampilannya seperti ini, yang kedua tampilannya, dan yang ketiga tampilannya seperti ini, dan yang tidak ada tombol persis seperti tombol laptop. Oke, kita kembalikan ke 1. Kemudian di sini ada diberikan apakah kita memakai 2 tangan atau tangan kiri saja. Kemudian tangan kanan. Jadi kita kembalikan ke 2 tangan. Skemanya ada 5, skema 1, skema 2, skema 3, skema 4, skema 5. Oke. Kemudian warna, ini bisa kita pilih sendiri warna-warna keyboardnya. Kemudian jika kita misalnya sudah merubah, kemudian tinggal kita kembalikan saja untuk sampai ke awal. Oke, kita klik OK kembali, lanjut ke warna latar dan teks. Di mana di sini kita lihat ada kertas kosong untuk warna latarnya, cerah, gelap, marina, dan animasi. Terserah kita pilih sendiri untuk warna latar dan teksnya. Kemudian di bagian huruf bisa kita tentukan sendiri besar huruf yang ada pada keyboard. Misalnya kita buat 16, perhatikan pada keyboardnya. Kemudian seperti ini. Kita kembalikan lagi ke awal, kemudian OK. Selanjutnya kita masuk ke bunyi. Bunyi bisa kita tentukan sendiri, apakah kita hidupkan atau kita matikan. Kemudian kita lanjutkan ke tema, dimana temanya ini untuk perubahan bagian pinggir, terserah yang mana mau kita pakai. Selanjutnya untuk
shortcut. Ya, shortcut bisa kita tentukan, seperti contoh untuk mengulang dan bantuan itu X1 bisa kita tentukan dan bisa kita pilih sendiri. Oke, kemudian untuk shortcut untuk bahasa, mana tahu Anda menyukai bahasa Arab, tinggal klik saja. Sekarang sudah ke kanan, berubah menjadi bahasa Arab. Mengembalikan ke bahasa Indonesia, klik lagi. Kemudian bantuan, update, dan tentang itu nanti akan dipandu melalui online. Selanjutnya kita akan melangkah ke menu statistik, di mana di dalam menu statistik ini akan ditampilkan nilai kita yang sudah diperoleh. Contoh di sini administrator dengan nama J.T. Lubis, ya, kebetulan Bapak buatkan namanya. Di sini kita melihat statistiknya dengan cara klik statistik kursus, tampilkan nilai saat ini. Jadi inilah nilai yang kita peroleh, dan tentunya inilah nanti yang akan di screenshot, dikirimkan ke dalam tugas kita dalam bentuk lampiran. Nah, di bagian statistik siswa ini kita bisa menambah siswa ataupun menambah grupnya. Contoh, di sini akan kita buatkan grup untuk 11 MIA 1. Cara membuat grup atau kelasnya, tinggal kita klik tambah grup, kemudian kita buat kelas 11 MIA 1. Nah, sekarang sudah ada grup dengan nama 11 MIA 1. Nah, di dalam MIA 1 ini akan kita tambahkan siswa dengan nama Windy, ya, Windy. Kemudian Windy ini kita berikan password dengan 123. Ya, Windy passwordnya 123. Nah, di sini kita lihat pada bagian atas kita masih berada di administrator, artinya yang memakai program. Sekarang yang akan kita uji adalah si Windy di grup ataupun di kelas MIA 1 dengan password 123. Nah, bagaimana supaya masuk ke passwordnya ataupun layarnya si Windy? Tentu kita tutup dulu terlebih dahulu Revit type-nya dan kita request, kemudian masuk kembali. Nah, sekarang sudah diminta login. Apakah Anda masuk ke administrator? Makanya Bapak sarankan di sini kalau Anda sudah administrator dibuat password supaya tidak bisa dibuka untuk melihat nilai. Nah, sekarang kita masuk ke 11 MIA 1, siswanya si Windy, passwordnya apa tadi? 123. Kemudian oke lagi. Nah, sekarang kita lihat kita sudah berada pada layar ataupun pelajaran Windy. Kita mulai dengan dasar atau kita mulai dengan pengantar, ya. Dengan pelajaran 1 kita mulai Nah, kita lihat inilah hasilnya ketika kita okekan.
ini hilang, dia langsung melangkah ke pelajaran kedua. Nah, di mana nilai kita tadi? Nilai itu ada pada statistik. Nah, kita klik statistik, kemudian statistik sesi, tampilkan nilai saat ini. Inilah nilai kita yang akan di screenshot nanti ke tugas kita. Nah, itulah untuk membuat tugas kita. Nah, jangan lupa dibuatkan nanti di bagian atas sesuai dengan nama lengkap, sesuai absen, dan yang dikirimkan kepada Bapak adalah statistik sesi, kemudian tampilkan nilai. Jangan lupa ini ditunjukkan. Nah, di sini ada perubahan akhir, tanggal berapa sesuai dengan kesepakatan ataupun nanti akan kita buatkan berapa kecepatan yang akan diuji. Selanjutnya kita akan melangkah ke menu editor. Kita buka kembali Revit Typing, masuk ke administrator. Kalau tadi ke 11.1 tidak akan terbuka karena tidak posisi administrator. Kemudian nama, password, oke. Nah, sekarang kita masuk ke editor, di mana pada editor ini akan ada menu kursus, kemudian menu pelajaran, menghapus, tentang kursus, informasinya apa saja, opsi, kecepatan tidak kurang dari, error tidak lebih dari, kelambatan tidak lebih dari. Inilah yang Bapak sampaikan tadi, apa saja kesepakatan yang akan kita buatkan nanti. Kalau kita ikuti PKM 75, itulah yang terbaik. Nanti di sini kita coba belajar dari awal. Oke. Nah, di sini akan kita tambah kursus baru di bagian level kedua. Kita buatkan N3 misalnya. Kita buat di sini surat. Ya, di dalam surat N3 ini kita buatkan pelajaran. Bisa juga import, bisa juga dibuat baru. Ya. Nah, sekarang setelah kita buat, kemudian kita tambah pelajaran baru dengan nama level 1 misalnya. Nah, di dalam tugasnya atau di dalam latihannya kita buatkan sebagai contoh, saya yang bertanda tangan di bawah ini misalnya, contoh. Lalu kemudian kita melangkah ke levelnya atau jenis kursusnya, kecepatan tidak kurang dari, kalau misalnya mau kita buat 75 sesuai KKM kita, ini tinggi. Nah, kita buat, nggak usah terlalu tinggi ya, kita buat 10 saja. Kecepatan tidak boleh kurang dari 10 detik misalnya. Kemudian atau kita buat 30 saja. Kemudian ini 90, ini 4,5 ya. Oke, ini bisa kita buat apakah PM atau KPS persen. Nah, bisa kita tentukan sendiri. Oke, kita buatkan seperti ini dulu. Level 1 dengan penambahan jenis kursusnya. Nah, sekarang kita coba dengan administrator dulu ya. Kemudian kita masuk ke surat level 1, kita mulai. Saya
yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi kita lihat ada N, salah ketik tadi. Kita lihat kecepatan 35 WPM, akurasi, kelambatan. Nah, kita lihat di tinjauan error ada satu huruf 2 sama spasinya dari lupa yang tidak ataupun yang salah. Jadi Bapak minta di sini untuk errornya tidak melebihi 5 lah. Ya. Oke, itu dia untuk membuat pelajaran baru. Nah, bagaimana di luar administrator? Nah, tentu kita harus tutup lagi, masuk kembali creative typing, pilih dunia atau kelasnya, namanya, kemudian password. Oke, kemudian masuk ke pengantar dan pemula. Nah, kita lihat di sini belum ada. Kenapa? Karena kita belum diberikan oleh si administrator. Supaya kita mendapatkan pelajaran itu, kita harus meminta ke administrator dulu. Oke. Nah, untuk si Windy tadi, kita klik, ya, kita klik Windy tadi, kita klik yang surat. Kemudian maka si Windy bisa nanti masuk mengikuti kursusnya atau latihannya. Kita tutup, kemudian kita buka lagi administrator 1, 2, 3, sebelumnya 11-nya 1, kemudian posisi Windy, surat. Nah, sekarang sudah bisa mengikuti levelnya. Nah, baik, itu saja untuk panduan dari aplikasi dan mengetik 10 jari. Silakan diperdalam, dan harapan dari Bapak tentunya untuk level pengantar dan pemula itu diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Baik, itu harapan dari Bapak. Demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.